Cerita ini dimulai saat seorang detektif terkenal menerima sebuah surat tua yang tampak sederhana. Surat itu dikirim oleh seorang pendeta muda yang dulunya pernah menjadi petinju dengan hidup keras dan penuh amarah. Dalam surat itu ia menceritakan bahwa hidupnya mulai berubah saat ia pernah terlibat masalah besar di tempat tugas lamanya. Akibatnya demi menghindari permasalahan yang lebih runyam, pihak gereja memutuskan memindahkannya ke sebuah gereja tua di suatu tempat yang bernama Chimney Rock. Tempat itu tampak tenang dari luar, namun sejak hari pertama ia menginjakan kaki di sana, ia langsung merasakan aura yang tidak wajar. Gereja itu dipimpin oleh seorang pemuka agama yang terkenal karismatik, pandai bicara, dan punya banyak pengikut. Tapi semakin lama ia mendengar ceramahnya, semakin jelas bahwa kata-katanya bukan membawa ke arah kedamaian. Ucapan-ucapannya terdengar seperti doa, tapi sebenarnya penuh sindiran rasisme terselubung dan provokasi halus. Banyak jemaat mulai pergi satu persatu. Namun anehnya masih ada kelompok kecil yang tetap setia, seolah-olah mereka telah terikat sumpah. Kelompok itu dikenal sebagai kawanan. Anggotanya bukan orang sembarangan. Ada seorang pengacara tajam, seorang YouTuber konservatif yang gemar memprovokasi, seorang dokter pecandu alkohol, seorang penulis yang selalu paranoid, dan seorang gadis pemain selo muda yang tubuhnya sakit-sakitan. Mereka semua terlihat berbeda, tapi satu hal yang sama. Mereka memuja pemimpin gereja itu seperti seorang nabi. Di sisi lain ada seorang wanita tua yang sudah puluhan tahun mengabdi di gereja tersebut. Ia seperti bayangan yang selalu mengikuti pemimpin gereja. Diam dan patuh, tapi matanya menyimpan sesuatu yang gelap. Kemudian wanita itu mulai menceritakan sejarah keluarga sang pemimpin. Tentang seorang ibu pewaris tunggal dari pendiri gereja ini yang dulu terkenal sebagai wanita liar. Hidupnya penuh skandal dan pernah mengamuk dan merusak gereja hanya karena menerima warisan berupa sebuah kotak misterius. Kotak itu bertuliskan Evil Apple dan di dalamnya terdapat sebuah patung Kristus. Namun semua kekayaan keluarga mereka lenyap tanpa jejak. Sejak saat itu keluarga tersebut seperti dikutuk. Bahkan sang ibu akhirnya mati secara tragis tepat di depan makam ayahnya sendiri. Mendengar kisah itu, sang pendeta muda mulai sadar gereja ini bukan sekedar tempat ibadah, melainkan ada rahasia gelap di baliknya. Hari demi hari ia semakin muak, melihat bagaimana pemimpin gereja memanipulasi jemaat. Sampai akhirnya ia tidak tahan lagi. Ia menantang pemimpin itu secara langsung saat duduk berdua di samping gereja. Ia menuduh sang pemimpin sebagai racun yang menyebar layaknya penyakit yang merusak iman manusia. Namun ia sadar, pemimpin itu sengaja memprovokasinya agar ia terpancing memukulnya. Karena jika ia sampai memukul, hidupnya akan hancur untuk kedua kalinya. Dengan susah payah ia menahan amarahnya. Tapi tanpa ia sadari pertengkaran itu direkam diam-diam oleh salah satu anggota kawanan. Lalu tibalah hari Jumat Agung. Saat kebaktian berlangsung, terlihat pendeta muda itu menjalankannya dengan perasaan yang berat. Sang pemimpin berdiri di mimbar menyampaikan khotbah panjang dengan penuh semangat. Namun hanya dihadiri oleh segelintir jemaat setianya. Hingga akhirnya ia masuk ke ruang kecil di belakang mimbar untuk beristirahat. Beberapa menit kemudian, saat giliran pendeta muda itu memimpin acara, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Seketika ia menoleh ke arah suara tersebut dan melihat pemimpin gereja itu sudah tergeletak di lantai. Pendeta muda itu langsung berjalan menghampirinya, lalu disusul dengan diikuti para jamaatnya. Namun betapa terkejutnya mereka, pemimpin gereja itu ternyata sudah tewas dengan pisau tertancap di punggungnya dan darah mengalir di lantai. Dan sebelum siapapun sempat berpikir lebih jauh, wanita tua itu tiba-tiba menunjuk pendeta muda tersebut dan menuduhnya sebagai pelaku pembunuhan itu. Tak butuh waktu lama, video pertengkaran mereka berdua pun tersebar luas dan sang pendeta muda pun langsung jadi tersangka utama. Kepolisian setempat sempat kebingungan dengan masalah ini. Akhirnya meminta bantuan seorang detektif terkenal. Detektif yang ada di scene awal tadi yang membaca surat pendeta muda tersebut. Begitu datang ke Chimney Rock, detektif itu segera memeriksa tempat kejadian. Lalu ia menemukan fakta aneh bahwa pisau pembunuh bukan pisau biasa. Gagangnya berbentuk kepala iblis dan ternyata pisau itu berasal dari sebuah bar lokal. Namun yang lebih mencurigakan, detektif menemukan petunjuk bahwa kematian itu bukan dilakukan dengan tangan manusia secara langsung. Ada kemungkinan pisau itu dipasang menggunakan alat mekanis lalu diaktifkan dengan remote. Seolah-olah pembunuhan ini telah dirancang seperti jebakan. Penyelidikan pun berlanjut dan detektif mulai mencurigai kelompok kawanan karena mereka terlihat terlalu tenang dan siap untuk hal seperti ini. Setelah pemakaman, detektif dan sang pendeta muda menemui mereka di suatu ruangan. Di sana mereka berdua menemukan sebuah rekaman video dan dari rekaman itu terungkap sesuatu yang sangat mengejutkan. Ternyata pada malam video itu direkam pemimpin gereja tersebut mengungkapkan bahwa YouTuber itu adalah anak kandungnya sendiri. Setelah itu ia terlibat perdebatan sengit dan mulai menghina semua anggota kawanan satu persatu. Hingga para jemaat setianya terlihat semakin jengkel. Namun jelas, video itu sengaja dibuat agar terlihat seolah mereka memiliki alasan kuat untuk membunuhnya. Namun sang detektif merasa ada yang tidak beres. Kemudian pendeta muda menemukan dokumen pemesanan forklift dan segera menunjukkannya. Detektif pun menyuruhnya menghubungi penyedia jasa forklift tersebut. Hingga akhirnya mereka mendapat fakta mengejutkan, forklift itu sudah dipesan 2 hari sebelum pemimpin gereja mati.
dan pemesannya memakai identitas sang pemimpin gereja sendiri. Artinya, seseorang sudah merencanakan pembukaan makam bahkan sebelum kematian itu terjadi. Malam pun tiba, pendeta muda itu terlihat berjalan sendirian dalam gelap sambil diguyur hujan deras. Tak lama kemudian pendeta muda itu melihat sosok pemimpin gereja yang sudah meninggal, berdiri di dekat kuburannya bersama seseorang yang membawa lentera. Meski ketakutan, pendeta muda itu tetap memberanikan diri dan langsung mengejar mereka ke arah semak-semak. Namun tiba-tiba ia dipukul dari depan hingga pingsan. Saat sadar, pendeta muda terkejut karena tangannya menggenggam sabit, dan di depannya ada seorang pria tergeletak mati dengan sabit menancap di dadanya. Ia panik karena tidak ingat apa yang terjadi, lalu ia lari masuk ke hutan karena takut dituduh sebagai pembunuh. Di tempat yang sama, wanita tua menjerit histeris karena makam sudah terbuka tetapi jasad pemimpin gereja menghilang. Ia yakin pemimpin gereja bangkit dari kematian, namun detektif tidak percaya hal mistis dan yakin ini semua ulah manusia. Detektif kemudian menemukan pendeta muda yang hendak menyerahkan diri ke polisi. Namun detektif segera membawanya pergi lalu mengajaknya ke rumah seorang dokter, salah satu anggota kawanan yang sejak lama ia curigai. Sesampainya di sana, rumah itu terlihat berantakan. Melihat pintu basement terbuka, kemudian mereka turun dengan perlahan. Bau busuk langsung tercium, dan di sanalah mereka menemukan jasad asli pemimpin gereja. Tubuhnya rusak parah dan sebagian terendam cairan asam. Sementara di bak yang sama terlihat sisa tubuh sang dokter yang tinggal tulang belulang. Singkat waktu, detektif pun mengumpulkan semua orang di gereja dan membongkar kebenaran bahwa sang dokterlah dalam pembunuhan di kasus ini. Dokter memasang pisau mekanis tersembunyi di jubah pemimpin gereja, lalu memberikan cairan bius di minumannya, dan saat korban mulai tidak sadarkan diri, sang dokter mengaktifkan remote agar keluar darah palsu. Dan ketika wanita tua menuduh pendeta muda sebagai pembunuh, seketika dokter mengganti alat itu dengan pisau asli lalu menusukkannya ke korban. Namun detektif mengaku masih ada satu hal yang belum terpecahkan, yaitu pria yang mati tertusuk sabit di semak-semak. Karena pendeta muda tidak ingat apapun, tapi sidik jarinya ada di sabit tersebut. Akhirnya polisi hendak menangkap pendeta muda itu sebagai pembunuhnya. Tapi wanita tua itu akhirnya mengakui semuanya. Ia menjelaskan bahwa Eve's Apple adalah berlian besar yang dulu ditelan kakek pemimpin gereja hingga tewas. Wanita tua menyimpan rahasia itu puluhan tahun, tapi ia pernah membocorkannya saat pengakuan dosa sehingga pemimpin gereja mendengarnya. Sejak saat itu pemimpin gereja berubah menjadi serakah dan ingin berlian itu untuk kekuasaan. Karena itulah wanita tua merancang pembunuhan dan melibatkan dokter serta tukang kebun gereja. Dokter menjadi otak pembunuhan sementara tukang kebun menyamar sebagai hantu. Agar semua orang percaya pemimpin gereja bangkit dari kematian. Padahal semua itu hanya sandiwara untuk menutupi kejahatan mereka. Namun rencana mereka berubah karena dokter itu ternyata serakah. Diam-diam ia membunuh si tukang kebun supaya berlian itu bisa ia ambil sendiri. Setelah itu, ia juga berencana membunuh wanita tua tersebut dengan kopi yang sudah dicampur racun. Tapi wanita tua itu ternyata lebih licik. Ia sengaja menjatuhkan berlian itu ke lantai dan seketika dokter itu langsung berlari mengambilnya. Di saat itulah wanita tua itu dengan cepat menukar posisi kopi tersebut. Dokter tidak sadar kalau cangkirnya sudah tertukar dan ia lalu meminum kopi itu. Tak lama kemudian racun mulai bekerja. Sambil berjalan keluar basement, dokter itu tersungkur dan akhirnya mati karena racun yang ia siapkan sendiri. Sayangnya wanita tua itu juga sudah meminum racun sebelumnya. Akhirnya tubuhnya pun mulai lemas dan lalu ia jatuh. Di momen terakhirnya pendeta muda memeluk wanita tua itu. Ia menenangkan wanita tua itu yang telah mengakui semua kesalahannya. Tak lama kemudian wanita itu menghembuskan napas terakhir bersamaan dengan jatuhnya berlian yang digenggamnya. Di akhir film terlihat pendeta muda yang membuat salib dari kayu, lalu menyembunyikan berlian itu di tempat yang tak akan pernah dicurigai siapapun. Ia memasukkan berlian tersebut ke dalam rongga dada patung Kristus yang baru ia buat. Dan sejak saat itu, berlian itu terkunci selamanya. Bukan untuk dimiliki dan bukan untuk dijual, tapi untuk mengakhiri keserakahan yang sudah menghancurkan banyak nyawa. Lalu film pun selesai.